sudah, Pak? Halo? Sudah. Sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Iya, hari ini kita dalam rangka coaching kali ini saya sebagai pengamat nggih, untuk kegiatan coaching hari ini di mana nanti Pak Yuni Suryanto akan menjadi berperan sebagai coach dan Bu Rizka Dian Ayuwardani nanti berperan sebagai coach. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin sedikit bertanya nih kepada Pak Yunso selaku coach. Bagaimana Pak rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yunso pada hari ini? Ya, terima kasih Bu Dasi. Untuk rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini, tentunya yang akan saya lakukan yang pertama adalah mendengarkan aktif, bebas dari penilaian, asumsi pribadi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, Ya. yang saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana nanti pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi yang bersumber dari coaching. Dan kemudian Oke. yang ketiga, tentunya saya akan memberdayakan coaching dengan harapan nanti coaching dapat membuat rencana aksi yang spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Nah, selain itu, saya juga akan berbagi pengalaman yang mendorong memunculkan ide-ide kreatif jika nanti coaching meminta. Demikian Ibu. Oke. Baik Pak Yuni, yang saya tangkap tadi Pak Yuni menyampaikan ada 3 rubrik penilaian nggih, untuk kegiatan coaching hari ini selaku jenengan sebagai coach. Yang pertama mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk selanjutnya yang ketiga memperdayakan coaching. Izinkan sekali lagi Pak, saya pengen bertanya nih, apa toh kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching hari ini? Ya, Bu Dasih, tentunya yang pertama kemampuan saya selaku coach dalam menampung atau kemampuan mendengarkan aktif yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan asosiatif. Kemudian kemampuan untuk menangkap emosi coaching. Nah, yang terakhir adalah kemampuan memberikan pertanyaan berbobot serta kemampuan dalam memberdayakan coaching. Demikian Ibu. Baik. Lalu bagaimana Pak? Kompetensi mana sih sebenarnya yang secara spesifik dalam memperdayakan coaching yang menjadi fokus untuk pengamatan jenengan terhadap coaching dalam percakapan coaching hari ini? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan saya lakukan ini Bu. Yang pertama tadi adalah memberdayakan coach ya dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing kreativitas juga Ibu dan juga ide-ide pemecahan masalah serta nanti mampu untuk membantu mendorong coach membuat rencana aksi yang spesifik juga dan juga terarah sehingga nanti coach akan menemukan yang namanya solusi dan kesadaran diri terhadap masalah yang sedang dihadapinya Bu. Demikian. Ya, oke. Lalu apa toh Pak sebenarnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach? Nah, indikatornya ya Bu ya, yang pertama itu adalah mungkin ketika saya selaku coach itu dapat mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian diri, anggapan, dan bebas dari pengaruh emosi coaching. Kemudian ketika saya dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat
membuat coach nanti menyadari emosinya serta menstabilkan perasaannya. Serta mungkin selain itu saya dapat mendorong coach nanti untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana rencana spesifik dalam mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira tujuan dan indikator pencapaian dalam kegiatan coaching kali ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Yunso selaku coach atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar, sinyalnya lancar, Amin. dan saya juga dapat menuliskan kegiatan coaching secara objektif dan lengkap. Silahkan Pak Yunso sama Bu Rizka untuk memulai coaching dan saya akan siap untuk mengamatinya. Ya, terima kasih Bu Dasi. Bu Rizka sudah siap? Iya, Pak Inso, Oke, kita siap siap. ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Inso. Ya, gimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah, baik sekali. Bu Rizka kok seger banget ya kayaknya ya. Pak Inso gimana kabarnya? Baik, Bu. Ini tadi agak panas sedikit sih, mendung-mendung gimana gitu. Baiklah, Bu Rizka. Iya. Bagaimana ya kemarin katanya mau cerita-cerita ke saya. Coba deh, ada cerita apa ini? Iya nih, Mbak Inso. Kemarin kan saya ini Pak, saya cerita nih Pak. Iya. Kan saya sudah disupervisi oleh pengawas nih. Setelah disupervisi, saya itu kena teguran dari pengawas. Ya. Kenapa pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks? Ya. Padahal kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan sekolah kan Pak. Lalu pengawasnya bilang langsung kepada kepala sekolah, sehingga saya itu langsung ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, begitu Pak. Mungkin seperti itu kan ditegur ya sama kepala sekolah. Mungkin Pak Enso bisa membantu solusinya Pak, mencari solusinya. Oh begitu ya. Jadi Bu Rizka ditegur sama pengawas sekolah dan kepala sekolah juga karena tidak membawa buku teks gitu ya Bu ya, pada saat melakukan kegiatan pembelajaran pengamatan lingkungan sekolah begitu ya. Nah kalau boleh saya tahu Bu Rizka, apakah pembelajaran kemarin itu sudah mengacu pada kurikulum yang ada ya? Materi dan kegiatan pengajaran yang saya lakukan itu sudah mengacu kurikulum sih Pak, yang mengacu kurikulum yang ada sih, dan sudah saya catat baik juga tentang kompetensi dasar dan indikator serta materi pengajarannya ini yang sesuai dalam kegiatan pengamatan lingkungan sekolah tentunya. Nah saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahan kesalahan yang disematkan pada saya yang oleh pengawas dan kepala sekolah Pak. Jadi begitu ya Bu ya. Anu panjang juga ya masalahnya ya ini ya. Jadi baik Bu Rizka, menurut Anda kira-kira apa ya solusi yang ingin Anda peroleh pada percakapan kita hari ini? Saya hari ini ya Pak, saya itu sebenarnya ingin mencari solusi nih. Bagaimana cara saya menjelaskan dan menjernihkan kesalahan yang dituduhkan tadi Pak pada saya pada saat saya itu melakukan kegiatan pembelajaran kemarin. Jadi gimana nih Pak, cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah dan pengawas ya Pak ya, gimana ini? Oh begitu ya Bu Rizka ya. Jadi yang diharapkan nantinya Bu Rizka itu bisa menjelaskan kepada kepala sekolah gitu ya. Nah apa saja sih ya hal-hal yang dapat mendukung Bu Rizka nanti yang dapat untuk menjelaskan permasalahan yang Bu Rizka alami ini kepada kepala sekolah dan juga pengawas Bu Rizka. Mungkin pertama saya akan ini Pak, menjelaskan bahwa tuduhan saya
tidak membawa buku teks tadi ya, bukanlah sebuah kesalahan dengan menunjukkan semua perangkat pembelajaran tentunya Pak yang sudah saya siapkan. Tentunya kan saya juga mempunyai perangkat pembelajaran sebelumnya ya Pak ya. INTP, LKPD, kemudian rangkuman materi ajar, media pembelajaran lainnya, lalu menjelaskan kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu gimana. Jadi saya mencoba menjelaskan juga Pak mengenai saya juga tuduhan kepada saya tadi. Wah, bagus sekali loh Bu, itu udah bener loh. Kan Bu Rizka sudah punya perangkat pembelajaran juga kan, lengkap sekali itu. Bagus Bu. Dan tapi menurut menurut Bu Rizka ya, mengapa sih yang namanya beliau pengawas dan kepala sekolah itu menuduh Bu Rizka salah hanya karena tidak membawa buku teks pada saat Bu Rizka sedang mengajar kemarin? Kalau menurut saya sih Pak, saya itu menganggap itu karena mungkin ya Pak ya, beliau berdua itu salah paham mungkin karena melihat kegiatan saya itu secara sekilas tanpa melihat semua perangkat ajar yang sudah saya persiapkan tentunya secara matang-matang nih, saya tentunya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi mungkin timbul persepsi yang dari beliau-beliau itu. Jadi timbul persepsi yang keliru gitu ya Bu ya. Kalau Bu, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bu Rizka atau saat mendapat teguran itu karena tidak membawa buku teks dari pengawas dan kepala sekolah? Ya tentunya saya sangat kecewa Pak sebenarnya dan emosi juga ada karena ya emosi Pak kan ya gimana ya, kalau emosi banget itu enggak sih karena mungkin langsung ditegur dan dimarahi ya, ada rasa malu juga sih Pak dimarahi hanya karena tidak membawa buku teks saat mengajar dan tidak diberi kesempatan menjelaskan duduk permasalahannya, jadi saya langsung dituduhkan seperti itu. Kenapa tidak membawa buku teks segala macam tanpa melihat apa persiapan saya seperti itu. Jadi ada rasa emosi sedikit itu ada Pak seperti itu. Oh ya, saya paham apa yang Ibu Rizka rasakan, berarti kecewa, emosi itu pasti ya Bu ya. Tapi apakah dengan seperti itu akan mempengaruhi kinerja Bu Rizka di sekolah? Ya tentunya sangat berpengaruh sih Pak. Saya jadi kurang setelah ditegur itu jadi kayak kurang bergairah seperti itu untuk bekerja, terus kurang semangat tentunya ya Pak ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran tanpa buku, tanpa pegang buku teks seperti itu, jadi kayak gairahnya itu kayak berkurang seperti itu. Iya. Saya mengerti perasaan Bu Rizka saat ini. Tapi namun Bu, saya sangat tertarik dengan pernyataan yang Bu Rizka sampaikan tadi bahwa mungkin kepala sekolah atau pengawas sekolah itu salah paham hanya karena langsung menyalahkan, menegur tanpa mendengar penjelasan dari Bu Rizka. Tapi menurut Bu Rizka itu bisa enggak menangkap hal ini? Iya ya, beliau kan hanya melihat sekilas tanpa bertanya, kemudian menegur. Artinya mereka itu tidak tahu keadaan yang sebenarnya karena mungkin kan juga beliau itu juga saat itu sedang ada kegiatan penting Pak dan hanya bermaksud mengingatkan saya saja. Artinya sebenarnya saya tidak perlu marah dan posisi Pak seperti ini. Jadi sehingga kinerja saya terganggu itu tadi Pak karena bahwa suasana terganggu. Ya, pendapat Bu Rizka itu saya hargai Bu, dan memang kesadaran Bu Rizka saya apresiasi itu. Tapi apa yang akan Bu Rizka lakukan setelah menyadari hal ini nantinya? Tentunya saya secepatnya ya Pak ya, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Saya juga akan meminta pendapat guru lain sebagai bahan pertimbangan Pak untuk masalah ini. Bagus, luar biasa Bu Rizka. Nah, sekarang Bu Rizka sudah tahu apa yang akan Bu Rizka lakukan nantinya?
Ya Pak, pertama nanti saya tidak perlu marah lagi nih Pak, atau emosi tentunya. Dan juga akan meningkatkan kinerja saya lebih baik lagi selanjutnya. Saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan yang pertama nanti saya juga minta maaf kesalahan saya, kemudian menjelaskan kegiatan pembelajaran serta yang sudah saya susun sedemikian rupa beserta media pembelajaran dan hasil pembelajarannya seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Rizka. Kalau boleh tahu, apakah hanya produk hasil pembelajaran murid Bu Rizka, ataukah ada yang lain yang perlu dibawa nanti pada saat memberikan penjelasan? Iya Pak, saya juga membawa hasil penilaian Pak, serta akan saya jelaskan juga materi yang saya susun tadi dari berbagai sumber tentunya. Jadi saya tidak perlu membawa buku teks dan juga memberikan penjelasan sejelas-jelasnya alasan tidak membawa buku teks itu kenapa gitu. Jadi saya menjelaskan sedetailnya kepada beliau. Oke, baiklah. Tadi Bu Rizka menyampaikan permasalahannya dan segala solusi yang Bu Rizka kemukakan tadi. Lah, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Rizka bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah direncanakan tadi, Bu Rizka? Oke Pak, komitmen yang akan saya bangun ya. Pertama, nantinya saya ingin meluruskan kesalahpahaman tadi ya Pak. Iya, betul. Kemudian dan juga menghilangkan perasaan tidak nyaman yang sudah melanda saya, sekaligus juga ingin membangun komitmen untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian saya juga membangun relasi yang positif dengan berbagai pihak. Bagus sekali. Bagus Bu Rizka, semangat ya. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan kapan-kapan Bu Rizka bisa tuliskan hasilnya dalam bentuk refleksi Bu, ya, tertulis gitu supaya bisa dibaca dan nantinya bisa dijadikan pembelajaran positif bagi banyak orang termasuk saya, ya Bu Rizka. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Terima kasih waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya, dan saya sekarang sudah lega nih Pak, perasaan saya nih setelah bincang-bincang dengan Pak Yusuf. Iya, sama-sama Bu Rizka. Jangan sungkan-sungkan loh. Jika nantinya ada permasalahan yang ingin didiskusikan, saya siap untuk membantu. Siap Pak, terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan ya Pak Yunso sama Bu Rizka. Iya, Bu Rizka. Ya, terima kasih Pak Yunso sama Bu Rizka sudah melakukan coaching yang sudah sangat bagus sekali dengan sangat lancar. Di sini saya ingin menyampaikan umpan baliknya nggih, untuk proses coaching yang hari ini sangat berjalan dengan baik, tujuan juga sudah disampaikan dengan baik. Kemudian coach juga sudah menyampaikan pembuka dengan sangat baik, menyapa coachingnya seperti itu. Kemudian coach dapat menyampaikan tujuan dengan baik pula. Lalu dalam mengidentifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan terbuka pula. Coach juga mampu meneruskan aksinya dengan pengambilan keputusan secara mandiri sehingga dapat membangun komitmen kuat sebagai bentuk tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya saya sudah mencatat hasil percakapan coaching pada hari ini. Apakah menurut Pak Yunso kompetensi dan indikator kegiatan coaching pada hari ini sudah sesuai dengan harapannya? Iya Bu Dasi, kompetensi dan indikator itu sudah sangat sesuai, di mana dalam kegiatan tadi ya Bu, saya sudah
mampu memberikan pertanyaan terbuka yang bebas dari penilaian, asumsi, dan juga asosiatif, serta mampu memunculkan ide-ide dan solusi dari coach tanpa intervensi dari saya selaku coach. Dalam kegiatan tadi, saya juga tidak membagikan pengalaman saya karena memang coach tidak memintanya. Kemudian semua pertanyaan yang saya ajukan bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coach. Sehingga hanya fokus pada permasalahannya tanpa melebar keluar dari permasalahan atau dari persoalan. Nah, dalam kegiatan tadi, coach juga mampu menyadari emosi dan juga memahami bagaimana cara mengatasinya tanpa ada intervensi dari saya selaku coach. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih atas percakapan yang luar biasa untuk hari ini. Sangat baik sekali. Semoga apa yang kita dapatkan baik sebagai Pak Yunso sebagai coach dan Bu Rizka sebagai coach bisa bermanfaat, nggih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sampai bertemu kembali. Sama-sama, Bu Dasi. Oke.